Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan menjadi desimal. Pas tatap muka kemarin Ibu sudah sedikit menjelaskan ya tentang mengubah pecahan menjadi pecahan desimal. Sebelumnya masih ingat nggak apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal gampangnya pecahan desimal adalah bukan pecahan ya. Desimal adalah bilangan berkoma. Itu gampangnya. 0,5 itu disebut desimal, kan ada komanya. 1,7 juga termasuk bilangan desimal. Oke. Kemarin kan Ibu jelaskan kalau misalnya 1/10 kita jadikan bilangan desimal, gimana? Lihat ada berapa nol di sini? Ada 1. Kalau ada 1 nol berarti di belakang koma ada 1 angka. 0,1. Lihat di sini ada 1 angka, kan di belakang koma ini koma, belakangnya sebelah kanan ya. Kemudian ini 0. 1/100 berapa kalau dijadikan desimal? 0,01, karena ada 2 angka nolnya ya di bawah per ini 2 angka, jadi di belakang koma pun ada 2 angka, 1, 2. Kalau misalnya 1/1000 berapa angka di belakang koma? Ada 3, tapi karena di sini cuma ada 1, 0,001. Bisa jelas ya dipahami. Ini ada 3 angka nolnya, 1, 2, 3, berarti di belakang angka ada 3, 1, 2, 3 gitu. Bisa dipahami ya. Kemudian kalau misalnya angkanya enggak 1 tapi misalnya 17/10, gimana Bu kalau 17/10? Sama aja, tulis dulu angka yang atas 17. Ini ada berapa? 0, 1. Ada 1 0, berarti ada 1 angka di belakang koma. Kita hitung dari sebelah kanan ya, 1 koma gitu. Jadi kalau 17/10 kalau dijadikan desimal itu 1,7. Kalau misalnya 17/100 gimana ya? Berarti kan ada 2 0 nih, 1, 2. Berarti di belakang koma ada 2 angka. Kita tulis dulu angka yang atas ya. 17 ditulis 1, 2. Kita hitung dari belakang atau dari sebelah kanan. 1, 2, koma, tambahin 0. Jadi 17/100 itu kalau dijadikan desimal 0,17. Kalau misalnya 17/1000 berapa angka nih nolnya? 1, 2, 3. Berarti di belakang koma ada 3 angka. Kita tulis dulu 17. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, berarti 3 angka ya. 1, 2. Ya kok cuma 2 angka Bu? Harusnya kan 3 angka. Biar bisa 3 angka kita tambahin 0. Kita hitung lagi 1, 2, 3 koma. Berarti 17/1000 itu 0,017. Seperti itu. Paham ya? Sampai di sini semoga jelas. Kemudian bukan tadi kan itu udah gampang ya. Kalau misalnya udah ada pecahan yang per 10 nih, per 10 atau per 100 atau per 1000, itu gampang banget Bu, tinggal hitung aja nolnya. Misalnya ada 1 0 ini berarti di belakang koma ada 1 0. Kalau misalnya ada 2 0
berarti di belakang koma ada 2 nol. Kalau misalnya ada 3 nol, berarti di belakang koma ada 3 nol. Gimana dong Bu kalau misalnya 1/2 kita jadikan desimal? 1/2 kan belum nggak ada nolnya Bu. Gimana ya? Gampang banget caranya. Kita jadikan pecahan senilai yang terkecil dulu. 10, 100 sama 1000, kita pilih aja 10 ya, karena 10 terkecil, kita jadikan per 10. Masih ingat kan kalau pecahan senilai? 2 dikali berapa ya yang hasilnya 10? Ya, 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya 10. Kalau yang bawah dikali 5, berarti yang atas juga dikali 5. Berapa 1 kali 5? 5. Nah, kalau sudah ketemu nih 5/10 Bu, jadi 1/2 senilai dengan 5/10. Kalau sudah ada nolnya ya gampang. Gimana coba caranya? Kita taruh aja, kan ini ada 1 nol, berarti di belakang koma pun ada 1 angka, 5, ya kan? Tulis angka ini 5, 1,0, jadi 0,5 gitu. Terus kalau misalnya lagi Bu, berapa ya, 1/4, itu gimana Bu kalau dijadikan desimal? Sama aja, kalau mau dijadikan desimal, bawahnya atau penyebutnya harus kita jadikan per 10 atau per 100 atau per 1000. Kira-kira kalau misalnya 10 dibagi 4 bisa nggak? Enggak, bisa sih. 10 dibagi 4 hasilnya 2, tapi sisa 2. Kalau misalnya 100 dibagi 4 bisa nggak Bu? Bisa. Ada sisanya nggak? Enggak. Oke, karena paling gampang, maksudnya kita sudah ketemu yang bisa dibagi 4 adalah angka 100, berarti ini kita jadikan per 100 ya. Kemudian gimana? Kita lihat 100, ini penyebutnya 100, ini penyebutnya 4. Kita cari pecahan senilai. 1/4 sama dengan titik-titik per 100. Nah, 4 dikali berapa ya yang hasilnya 100? 25. 4 dikali 25 hasilnya 100. Kalau yang bawah dikali 25, berarti yang atas juga dikali 25. Berapa 1 dikali 25? 25. Ya, gampang nih, udah ada 02 nih. Jadi 1/4 senilai dengan 25/100. Kalau sudah ada per 100 atau sudah ada nolnya, gampang ya. Ini ada berapa nol? 2 nol. Berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Kita tulis angka yang atas yaitu 25. Kemudian kita hitung dari belakang atau dari sebelah kanan berapa? 2 angka, 1, 2, kemudian koma dan 0. Jadi 1/4 kalau dijadikan desimal hasilnya adalah 0,25. Seperti itu. Gampang ya? Semoga bisa dipahami. Kemudian Bu, kalau misalnya ada pecahan campuran kita jadikan desimal gimana ya Bu? Baik, misalnya nih 1/4 harus kita jadikan ke pecahan desimal. Cara yang pertama adalah kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Gimana caranya, masih ingat? 4 dikali 2 ya. 4 ini dikali 2 berapa? 8. Kemudian 8 ini ditambah 1. 4 kali 2 8. 8 ini ditambah ya. 8 ditambah 1 hasilnya 9. Pernya sama aja ya, 9/4. Nah, kemudian masih ingat kan kalau misalnya mau gampang dijadikan pecahan desimal, harus kita ubah ke
kita jadikan pecahan senilai, yaitu per 10 atau per 100 atau per 1000. Kira-kira 10 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa kan? Jadi kita pakai yang per 100. Kita jadikan pecahan senilai per 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? 4 dikali 25. Kalau yang bawah dikali 25, berarti yang atas juga dikali 25. Kira-kira berapa 9 dikali 25? Yuk bantu ibu hitung. 9 dikali 25 kali 5 dikali 9 berapa? Ya 45. Yang ditulis 5, disimpan 4. Nggak harus disimpan ya, langsung aja 45. Kasih titik ya. 2 dikali 9 berapa? Ya 18. Tambahkan 5, 4 ditambah 8, 12, simpan 1, yaitu 225. Berarti 225. Oke. Hasil perkaliannya kita hapus ya. Udah nih, udah ketemu nih 225 per 100. Berapa angka? Nolnya 1, 2. Berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Kita tulis dulu ya yang atas. 225. 1, 2, 20, berarti 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari sebelah kanan atau dari belakangnya. 1, 2, koma. Berarti hasilnya adalah 2,25. Seperti itu. Kalau misalnya lagi nih 3, 2 per 10. Gimana ya? Bukan ini udah ada per 10. Gampang dong kalau misalnya dijadikan desimal. Nah, terus 3-nya gimana dong? Kalau misalnya 3, 2 per 10. Kalau misalnya yang dikerjakan cuma 2 per 10 aja, terus 3-nya gimana? Maksud dicuekin? Enak nggak dicuekin? Nggak enak kan? Makanya kalau ini pecahan campuran, tetap kita jadikan dulu ke dalam pecahan biasa. 10 ini dikali 3 berapa? 30. 30 ditambah 2 berapa? 32 per 10. Nah, iya ya, tetap aja nih per 10. Gampang kan kalau misalnya sudah per 10, ada satu angka 0, berarti kita tulis dulu 32. Satu angka 0 berarti dari belakang 1 koma. Berarti hasilnya 3,2. Bisa dipahami ya? Semoga jelas. Sekian pemahaman dari Ibu, semoga jelas dan semoga bermanfaat. Baik, kalau sudah paham, silakan kerjakan 5 soal ini ya. Yang nomor 1, 1/2 sama dengan titik-titik. Dijadikan per 10 dulu ya. Ingat, kalau misalnya mau gampang, pecahan desimal kita jadikan dulu per 10 atau per 100 atau per 1000 ya. Nah, kalau 1/2 ini kita jadikan pecahan senilai dulu per 10, kemudian dijadikan desimal, kemudian 3/4. 3/4 ini biar gampang kalian jadikan dulu per 100 ya. Jadikan pecahan senilai, dicari pecahan senilainya per 100, kemudian setelah ketemu per 100 kalian jadikan desimal. Ini juga sama, ini pecahan campuran. Ingat, kalau pecahan campuran dijadikan dulu pecahan biasa ya. Kemudian kalau per 4 ini per 100 carinya. Ini pun pecahan campuran. Kalian ubah dulu ke dalam pecahan biasa ya. Kemudian nomor 5/20. Walaupun ini ada 0, tapi ingat kalau misalnya pecahan desimal, biar gampang pernya tuh harus per 10, per 100 atau per 1000. Jadi kalau misalnya per 20, tetap harus kalian ubah dulu menjadi per 100 atau per 10, nggak apa-apa ya. Semoga bisa dikerjakan dengan baik.
Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa WA pribadi ke ibu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, semangat.